Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kembali lagi bersama saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Oke, di video kali ini saya masih akan melanjutkan pendalaman materi biologi yang membahas soal-soal biologi mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, pendalaman materi biologi itu bisa dimanfaatkan untuk apa sih, Bu? Oke, jadi kalau kalian belajar soal-soal pendalaman materi biologi ini, nantinya bisa kalian buat ketika kalian mau belajar untuk ujian sekolah, ujian akhir madrasah, persiapan lomba biologi, ataupun persiapan UTBK yang akan dilaksanakan bulan April mendatang, ya. Selamat belajar ya. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, agar selama belajar mulai dari awal sampai akhir kita diberikan kemudahan dalam memahaminya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang langsung saja kita mulai pembahasan di nomor 11. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut. Ada 6 ciri di situ, tapi langsung saja kita loncat ke soalnya ya. Ciri Bryophyta yang membedakannya dengan Pteridophyta adalah, berarti kita sekarang membahas tentang Kingdom Plantae ya. Itu ada di kelas 10 semester 2 kalau tidak salah. Nah, kalau kalian masih ingat, yang namanya Kingdom Plantae ya. Kingdom Plantae itu dibedakan menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama ada Bryophyta atau tumbuhan lumut. Kemudian yang kedua ada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Dan yang ketiga ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta. Nah, di soal ini kita disuruh membedakan antara Bryophyta dan juga Pteridophyta atau tumbuhan lumut dan juga tumbuhan paku. Oke, mulai dari yang pertama dulu, ini ada Tracheophyta ya. Tracheophyta itu berarti tumbuhan yang berpembuluh. Nah, kalau Bryophyta atau tumbuhan lumut itu merupakan tumbuhan yang tidak berpembuluh. Jadi dia tidak mempunyai pembuluh angkut, yaitu xilem dan juga phloem. Nah, kalau dia tidak punya pembuluh angkut, maka dia disebut dengan tumbuhan Atracheophyta. Atracheophyta. Nah, sedangkan tumbuhan paku atau Pteridophyta itu merupakan tumbuhan yang berpembuluh, jadi disebut dengan Tracheophyta. Nah, selanjutnya di sini ada Talophyta. Talophyta itu apa? Talophyta itu merupakan tumbuhan di mana akar, batang, dan daunnya itu tidak sejati atau tidak bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Itu disebut dengan Talophyta. Nah, Talophyta itu merupakan ciri dari tumbuhan lumut atau Bryophyta. Jadi Bryophyta di sini adalah tumbuhan Talophyta. Sedangkan Pteridophyta itu sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya sehingga disebut dengan Cormophyta. Cormophyta. Nah, kemudian ciri yang 3-4 ini membahas tentang akar ya. Kalau Bryophyta atau tumbuhan lumut itu karena dia tidak mempunyai akar yang sejati, maka disebut dengan akar rhizoid atau akar semu. Nah, sedangkan kalau tumbuhan paku ini tadi kan sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya, sehingga akar dari Pteridophyta adalah akar serabut. Nah, selanjutnya berhubungan dengan fase dominan. Kalau kalian masih ingat yang namanya pergiliran keturunan dari tumbuhan paku dan juga tumbuhan lumut itu ada 2 macam ya. Pergiliran keturunan. Pergiliran keturunannya itu ada 2 fase, yaitu fase
gametofit atau fase yang menghasilkan gamet ya atau sel kelamin, ada jantan dan juga ada betina. Kemudian yang kedua ada fase sporofit atau fase yang menghasilkan spora gitu ya. Nah, kalau kalian masih bingung gimana sih ya? Gimana sih Bu kalau misalnya mau membedakan fase dominan dan fase yang tidak dominan gitu ya? Nah, fase dominan itu bisa dilihat anak-anak. Jadi, fase dominan itu bisa kita lihat sehari-hari. Artinya apa? Di antara dua fase ini, fase yang paling lama pada tumbuhan lumut atau tumbuhan paku itu bisa kita lihat gitu ya. Jadi kalau misalnya gini nih, kalau tumbuhan lumut itu kalian pernah lihat gak spora dari tumbuhan lumut? Tidak pernah. Jadi kalau tumbuhan lumut fase sporofitnya itu hanya sebentar dan fase yang lama itu adalah fase gametofit, sehingga fase dominan dari tumbuhan lumut itu adalah gametofit. Seperti itu ya. Jadi di sini saya tulis fase dominannya adalah fase gametofit. Nah, sedangkan kalau tumbuhan paku, kalian ada yang tahu kan tumbuhan paku? Tumbuhan paku itu di daunnya kalau kalian perhatikan di bagian daun yang ada di bawah ya, di bagian bawah daun itu ada sporangiumnya atau kotak sporanya. Nah, kalau di situ kalian bisa melihat sporanya, maka tumbuhan paku yang bisa kita lihat itu berada pada fase sporofit ya, karena dia menghasilkan spora. Jadi, untuk tumbuhan paku itu fase dominannya adalah fase sporofitnya ya. Di sini saya tulis fase dominannya adalah fase sporofit. Setelah itu kita mencari nih ciri Bryophyta yang membedakannya dengan Pteridophyta. Yang dicentang berarti yang Bryophytanya yang merupakan ciri dari Bryophytanya ya. Oke, mulai dari yang pertama tumbuhan Tracheophyta, ini adalah ciri dari Pteridophyta atau tumbuhan paku, berarti salah. Yang nomor 2 tumbuhan Talophyta ini benar. Kemudian akar rhizoid ini juga merupakan ciri dari Bryophyta. Akar serabut itu bukan ya, karena dia ciri dari tumbuhan paku. Dominan fase sporofit ini merupakan ciri dari tumbuhan paku. Dan yang nomor 6 dominan fase gametofit ini adalah ciri dari tumbuhan lumut. Sehingga yang benar adalah 2, 3, dan juga 6. Apa nih 2, 3, 6? Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Gambar berikut menunjukkan pembuahan ganda tumbuhan dari kelas Dicotyledon. Ini adalah gambarnya. Embrio yang terbentuk dalam proses perkembangbiakan terjadi melalui peleburan antara titik-titik dan titik-titik ya. Kalau peleburan artinya itu ada fusi atau peleburan antara sel gamet jantan dan juga sel gamet betina. Oke, mulai dari mana ya penjelasannya? Fertilisasi dulu ya atau pembuahan. Yang namanya kelas Dicotyledon. Kelas Dicotyledon itu adalah salah satu dari kelas tumbuhan Angiospermae. Angiospermae itu adalah tumbuhan berbiji tertutup. Di mana Angiospermae itu mempunyai salah satu ciri yaitu fertilisasinya ganda. Fertilisasi ganda. Apa sih yang disebut dengan fertilisasi ganda atau pembuahan ganda itu? Berarti fertilisasinya itu terjadi selama 2 kali ya. 1 kali atau pertama itu dia membentuk zigot, yang nantinya zigot itu akan membentuk embrio. Dan fertilisasi kedua itu akan membentuk endosperm. Endosperm itu adalah cadangan makanan. Kalau misalnya dia berkembang, dia bisa menjadi buah. Makanya ciri dari Angiospermae itu adalah berbuah. Karena apa? Buahnya ini ada karena dia melakukan fertilisasi ganda, di mana dia menghasilkan endosperm yang keduanya ya. Oke, kalau kita membahas tentang fertilisasi, berarti kita membahas tentang peleburan ya. Sudah saya bilang tadi di awal, kalau peleburan berarti di situ ada sel gamet jantan dan juga sel gamet betina. Sel gamet jantan dan juga sel gamet betina. Sel gamet betina. Oke ya. Nah, untuk sel gamet jantannya ini itu ada 3 macam, yaitu yang pertama ada inti vegetatif. Yang kedua ada inti generatif 1.
Dan yang ketiga ada inti generatif 2. Sedangkan untuk sel gamet betina itu di sini ada 3 antipoda ya, antipoda. Jumlahnya ada 3. Kemudian ada inti kandung lembaga sekunder, jumlahnya ada 2. Dan juga ada ovum atau sel telur, jumlahnya ada 1. Dan juga yang 2 itu adalah sel sinergit ya. Sel sinergit jumlahnya ada 2. Kalau di total jumlahnya ada 8. Sel gamet betina itu jumlahnya ada 8. Nah, sel gamet jantan dan sel gamet betina ini banyak sekali ini. Mari kita tunjukkan pada gambar ini ya. Jadi yang nomor 1, yang ini adalah sel gamet sel gamet betina. Untuk sel gamet betina itu ada antipoda. Mana antipoda ini ya? Tidak ada penunjuk nomornya. Ini adalah antipoda. Jumlahnya ada 3. Kemudian ada inti kandung lembaga sekunder. Jumlahnya ada 2. Mana? Ini ya. Ini adalah IKLS atau inti kandung lembaga sekunder. Kemudian yang ditunjukkan oleh yang nomor 1 ini kan di tengah ya. Nah, yang di tengah ini adalah ovum atau sel telur. Nah, kemudian di mana nih sinergit? Sinergitnya ada 2 ya. Sinergitnya adalah ini. Dia ada di pinggir-pinggirnya sel ovum. Nah, kemudian ini adalah sel gamet betina. Kalau sel gamet jantan ini adalah yang ini ya. Nah, yang nomor 2 ini menunjukkan inti vegetatif. Nah, inti vegetatif. Jadi, inti vegetatif ini fungsinya untuk membuka jalan bagi inti generatif 1 ataupun 2 untuk bisa masuk ke sel indung telur ya. Kemudian yang nomor 3 ini adalah inti generatif 1. Inti generatif 1. Dan yang nomor 4 adalah inti generatif 2. Nah, masing-masing inti generatif ini nantinya akan melebur dengan salah satu sel gamet betina akan menghasilkan zigot ataupun endosperm, di mana kalau zigot ya atau menghasilkan endosperm itu merupakan peleburan antara inti generatif 1 dan ovum atau sel telur nantinya akan menghasilkan zigot. Ya, nantinya zigot akan berkembang menjadi embrio ya. Kemudian kalau endosperm itu adalah peleburan dari inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder akan menghasilkan endosperm. Gitu, paham ya? Oke, setelah saya jelaskan tadi, kembali ke soalnya. Embrio yang terbentuk dalam proses perkembangbiakan terjadi melalui peleburan antara apa tadi embrio? Inti generatif 1 berarti ditunjukkan oleh nomor 3 dan juga ovum ditunjukkan oleh nomor 1. Berarti 1 dan 3. 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah D. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Aurelia aurita merupakan spesies ubur-ubur yang mengalami daur hidup yang terdiri atas fase substrat dan fase bergerak berupa medusa. Perhatikan daur hidup ubur-ubur berikut ini. Oke, di sini ada gambar daur hidup dari Aurelia aurita. Berdasarkan informasi di atas, urutan fase hidup A, B, dan D yang benar adalah sekarang saya tidak mengurutkan mulai dari A, B, C, D, E, F ya, tapi saya mulai dari sini dulu, dari ubur-ubur yang dewasa atau yang disebut dengan medusa. Jadi ketika ubur-ubur itu dewasa disebut dengan medusa. Nah, medusa ini nantinya kan akan ada medusa jantan dan juga medusa betina. Kalau medusa jantan nanti akan menghasilkan sperma, kalau medusa betina dia akan menghasilkan sel telur ya. Nah, sperma sama sel telur nantinya akan merebur menjadi apa? Menjadi zigot. Jadi yang kecil ini adalah zigot.
Nah, zigot ini nantinya akan berkembang menjadi planula. Planula itu yang ditandai dengan huruf A ya. Jadi planula itu dia merupakan larva yang bersilia ya. Jadi larva bersilia atau disebut dengan planula. Nah, planula ini dia melekat pada dasar lautan. Jadi dia tidak bergerak ya ketika dia menjadi larva bersilia. Nah, kemudian yang namanya larva bersilia ini nantinya akan berkembang menjadi apa? Menjadi skifistoma. Jadi, yang ini adalah skifistoma. Skifistoma itu juga bisa disebut dengan polip baru ya. Oh, maaf, polip muda. Nah, skifistoma ini nantinya akan bisa membentuk tunas-tunas yang baru. Jadi, bisa kalian lihat di sini ya. Ini kan yang B ini, itu kan masih kecil ya, hanya berupa seperti ini saja. Nah, nantinya dia akan membentuk tunas baru. Dia akan semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas, seperti yang ditunjukkan pada huruf C ini. Nah, ketika tunasnya itu sudah besar, maka disebut dengan strobila. Nah, strobila ini nantinya yang paling atas itu nanti akan melepaskan dirinya ya. Melepaskan dirinya, dia akan menjadi evira atau medusa muda. Evira ya. Evira atau medusa yang masih muda. Nah, yang E ini itu juga evira, hanya saja dia semakin berkembang ya. Nah, ketika evira ini sudah dewasa, maka dia menjadi medusa atau ubur-ubur dewasa. Ya, seperti itu daur hidup dari Aurelia aurita atau ubur-ubur. Nah, berdasarkan informasi di atas, urutan fase hidup A, B, dan D yang benar adalah, jadi yang A ini adalah planula, ya, planula ini. Kemudian yang B adalah skifistoma, berarti yang benar ini. Dan yang D adalah evira. Jadi jawabannya adalah yang C. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada kata, ada tikus, ada ikan, burung, dan kura-kura. Persamaan dan perbedaan yang tepat yang dimiliki hewan-hewan tersebut adalah, mulai dari persamaannya. Persamaannya apa? Persamaannya adalah dia memiliki tulang belakang. Jadi ini semuanya ya, semua hewan ini merupakan hewan vertebrata ya. Mulai dari Pisces, kemudian ada reptil, ada amfibi, kemudian ada animalia sama aves. Ini semuanya adalah vertebrata atau makhluk bertulang belakang. Dia punya tulang belakang. Jadi kemungkinan yang benar A. Tapi kita lihat dulu perbedaannya. Apakah benar perbedaannya penutup tubuhnya? Jadi penutup tubuhnya si kata ini apa? Kulit ya. Kemudian yang nomor 2 ini tikus. Kulit juga, ikan ini penutup tubuhnya sisik, kemudian burung ini penutup tubuhnya bulu, kemudian kalau kura-kura dia penutup tubuhnya adalah ke tempurung ya. Oke, jadi memang benar jawabannya adalah yang A. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, elang dalam rantai makanan berperan sebagai konsumen puncak seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, di sini ada jaring-jaring makanan ya. Rantai makanan. Nah, ini tumbuhan nantinya dia dimakan apa nih? Belalang, ada ulat dan juga ada tikus. Kemudian ketiganya ini nantinya bisa dimakan sama katak dan juga ayam. Dan yang keempat dia nanti akan dimakan elang sama ular ya. Sebagai konsumen puncak, elang, jadi di sini pertanyaannya adalah elang ya. Elang berperan untuk mengendalikan populasi-populasi di bawahnya. Namun sekarang ini banyak populasi elang semakin berkurang karena banyaknya perburuan liar. Pernyataan berikut yang menunjukkan dampak perburuan liar bagi elang adalah, berarti kalau misalnya elangnya ini kan merupakan konsumen puncak ya. Konsumen puncak itu apa? Dia nanti yang bisa memakan yang di bawahnya ya. Elang mengalami perburuan liar. Nah, kalau elangnya itu diburu secara liar, maka apa yang terjadi? Iya, populasi elang akan berkurang ya. Populasi elang berkurang.
atau bisa juga dengan langka. Kalau misalnya populasi elangnya itu berkurang atau langka, maka apa yang terjadi? Perkembangbiakannya juga semakin rendah. Perkembangbiakannya juga semakin rendah. Oke, dari sini mari kita lihat jawabannya dulu ya. Pernyataan berikut yang menunjukkan dampak perburuan liar bagi elang adalah yang A, populasi elang makin adaptif dengan fertilitas tinggi. Fertilitas itu apa? Kelahiran ya, kelahiran. Nah, kalau misalnya elang itu diburu, maka fertilitasnya sebenarnya rendah. Jadi yang A ini salah ya. Kemudian yang B, populasi elang makin stabil dan kesempatan berkembang biaknya tinggi. Nah, kalau dia berburu ya, kalau elangnya ini diburu secara liar, populasi elangnya akan berkurang, maka otomatis perkembangbiakannya juga semakin rendah, bukannya malah semakin tinggi. Jadi yang B juga salah. Kemudian yang C, populasi elang makin meningkat dan kompetisi antar spesies makin tinggi. Nah, ini juga salah, seharusnya semakin rendah. Kemudian yang D, elang semakin banyak, fertilitas dan mortalitas meningkat. Kalau fertilitas tadi kelahiran, kalau mortalitas itu kematian. Tidak mungkin fertilitas dan mortalitas itu ada dalam satu grafik. Jadi kalau misalnya fertilitasnya itu meningkat, maka otomatis mortalitasnya itu menurun. Jadi yang D itu jawabannya juga salah. Nah, tinggal yang ini, elang makin langka dan peluang untuk berkembang biaknya rendah. Jadi ini yang tepat. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Aktivitas pertambangan di wilayah pegunungan memberikan dampak negatif bagi lingkungan, kecuali kalau ada kata kecuali di sini berarti kita mencari yang bukan dampak negatifnya ya. Oke. Sekarang gini dulu, kalau misalnya ada aktivitas pertambangan ya di wilayah pegunungan, pertambangannya itu meningkat di wilayah pegunungan, padahal di wilayah pegunungan itu banyak pohonnya ya, maka apa yang terjadi? Pohon-pohonnya itu akan berkurang. Kalau pohon-pohonnya itu akan berkurang, padahal pohon itu fungsinya sebagai paru-paru dunia. Di situ dia bisa mengendalikan suhu alam. Nantinya kalau misalnya banyak pohonnya, suhu di alam itu semakin rendah. Tapi kalau misalnya tidak banyak pohonnya, maka suhunya juga akan meningkat karena dia tidak ada oksigen yang dihasilkan dari pohon ya. Jadi di sini suhunya meningkat. Nah, selain itu, suhunya itu meningkat, pohon itu juga fungsinya untuk kalau misalnya ada banjir, itu airnya itu kan disimpan ya di dalam akar-akarnya itu. Jadi resapan air ya. Resapan air itu akan berkurang. Resapan air akan berkurang ketika terjadi hujan. Nah, kalau misalnya resapan airnya itu berkurang, padahal resapan air itu kan nantinya akan menjadi air tanah ya. Air tanah itu nanti bisa dibuat kebutuhan hidup, misalnya minum, kemudian mandi dan lain sebagainya. Nah, kalau resapan airnya itu berkurang, maka apa yang terjadi? Air bersih juga berkurang. Gitu. Ini adalah dampak secara global dari pertambangan di wilayah pegunungan ya. Nah, kita lanjut ke soalnya. Aktivitas pertambangan di wilayah pegunungan memberikan dampak negatif bagi lingkungan, kecuali yang aneh, meningkatnya resiko terjadinya banjir dan longsor. Nah, di sini berarti ya, karena apa? Karena kalau tumbuhan itu kan fungsinya untuk menyerap air dari hujan-hujan itu biar tidak sampai ke daratan-daratan ya. Jadi yang A ini memang benar dampak negatifnya. Kalau di sini dikatakan kecuali berarti yang A ini salah. Kemudian yang B, meningkatnya suhu karena penebangan pohon. Di sini sudah jelas ya, suhunya tinggi. Jadi yang B juga termasuk dampak negatifnya. Kemudian yang C, meningkatnya ketersediaan air bersih. Dilihat di sini, pohon itu kalau pohonnya berkurang, resapan airnya juga berkurang. Kalau resapan airnya itu berkurang, maka air bersih otomatis juga akan berkurang, bukan malah meningkat. Jadi yang C ini salah ya, bukan dampak negatif. Seharusnya ini jawabannya. Tapi kita lihat dulu yang D.
Berkurangnya jumlah flora dan fauna. Nah, pegunungan itu kan banyak flora dan fauna ya, pohon-pohon itu termasuk flora, kemudian banyak juga fauna, misalnya burung, kemudian apa yang ada di pegunungan ya? Ya pokoknya hewan-hewan yang ada di pegunungan ya. Kalau misalnya habitatnya atau pegunungannya atau wilayah hidupnya itu dirusak oleh pertambangan, oleh aktivitas pertambangan, maka apa yang terjadi? Flora dan juga fauna yang ada di situ juga akan berkurang ya. Jadi ini juga jawabannya benar. Maaf, ini juga merupakan dampak negatif dari aktivitas pertambangan. Nah, yang berkurangnya daerah resapan air. Ini sudah jelas ya, resapan airnya berkurang. Jadi ini merupakan dampak negatif dari aktivitas pertambangan. Jadi jawabannya adalah yang C. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut saja ke soal nomor 17. Perhatikan gambar struktur membran sel berikut. Nah, di sini ada struktur membran sel. Glikolipid dan glikoprotein secara berurutan ditunjuk oleh nomor. Ini kita sudah masuk ke kelas 2 ya, ke kelas 11 tentang sel, di mana ini membahas tentang membran sel. Jadi, bagian struktural sel itu kan ada membran sel dan juga ada sitoplasma. Kalau di sini kita hanya membahas tentang membran sel. Masih ingat apa saja membran sel itu terdiri atas apa saja? Ada fosfolipid. Jadi ini fosfolipid. Yang keenam ini adalah fosfolipid. Karena membran sel itu fosfolipid bilayer, berarti ini juga ada dua fosfolipid. Yang ini bagian satu, yang ini bagian kedua. Ini fosfat. Ya, yang bagian luar itu fosfat, yang bagian dalam itu adalah lipid. Kalau fosfat itu suka air, kalau lipid itu tidak suka air. Kemudian selain itu ada apa? Ada protein. Mana proteinnya? Nah, ini ya. Biasanya protein itu fungsinya untuk transport membran. Nah, ini protein, ini juga protein. Ini juga protein ya. Nah, ini juga protein. Yang padat, yang besar itu biasanya protein. Nah, selain itu ada juga yang namanya karbohidrat ya. Karbohidrat. Oke, saya tulis di sini saja ya. Membran sel tadi ada apa saja? Membran sel ada fosfolipid, kemudian ada protein, kemudian ada karbohidrat. Nah, karbohidrat di dalam membran sel itu ada dua, yaitu karbohidrat yang terikat pada lipid dan juga karbohidrat yang terikat pada protein. Nah, karbohidrat yang terikat pada lipid itu disebut dengan glikolipid. Sedangkan karbohidrat yang terikat pada protein itu disebut glikoprotein. Oke, paham ya? Nah, dari sini, dari keterangan ini, mari kita tunjukkan mulai dari 1 sampai 6. Ini apa ya? Oke, mulai dari yang nomor 1. 1 ini adalah, ini apa ini? Karbohidrat ya. Karbohidrat itu biasanya ditunjukkan dengan bentuk-bentuk yang seperti ini. Ini adalah karbohidrat. Karbohidrat yang menempel pada apa? Protein. Ini protein. Berarti yang nomor 1 itu adalah glikoprotein. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 ini dia menempel pada fosfolipid ya. Ini kan fosfolipid tapi sebenarnya dia menempel pada lipidnya ini. Jadi disebut dengan glikolipid. Yang nomor 3 juga menempel pada protein, jadi disebut dengan glikoprotein. Nah, yang nomor 4 dia itu adalah proteinnya maksudnya ya. Ini adalah protein. Yang nomor 5 ini juga protein. Yang nomor 6 ini menunjukkan fosfolipid. Jadi, glikolipid dan glikoprotein, glikolipidnya tadi apa? Yang nomor 2 ya. Kalau glikoprotein ditunjukkan sama nomor 1 dan 3. Jadi glikolipid dan glikoprotein yang secara berurutan ditunjukkan oleh nomor 2 dan 1 ada, 2 dan 3. Ini dilihat di sini ya, ini berurutan. Harus berurutan. Berarti yang glikolipidnya itu nomor 2, maka glikoprotein ambil yang nomor 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 18. Perhatikan gambar sel berikut ini.
Organel yang berfungsi untuk sintesis protein, tempat terjadinya replikasi DNA, pencernaan ekstraseluler ditunjukkan oleh nomor. Oke, berarti kita harus tahu bagian-bagian sel dari nomor 1 sampai 7 dan juga fungsinya. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Yang nomor 1 ini adalah retikulum endoplasma kasar. Ya, kenapa kok kasar? Karena retikulum endoplasmanya ditempeli oleh ribosom. Ya, nah fungsi dari retikulum endoplasma kasar ini adalah untuk sintesis protein karena di sini ada ribosomnya. Ya. Kemudian yang nomor 2 adalah nukleus. Nah, nukleus fungsinya untuk apa? Pengendali seluruh kegiatan dalam sel, atau selain itu juga tempat terjadinya replikasi DNA karena di sini tempatnya kromosom, DNA dan lain sebagainya ya, atau materi genetik. Nah, kemudian yang nomor 3 ini adalah aparatus Golgi. Jadi di sini adalah aparatus Golgi. Apa fungsinya aparatus Golgi? Fungsinya adalah untuk ekskresi sel ya, tempat mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna bagi sel. Kemudian yang nomor 4 ini adalah sentriol. Sentriol fungsinya untuk membantu dalam proses pembelahan sel. Nah, kemudian yang nomor 5 ini adalah lisosom. Lisosom fungsinya untuk pencernaan ekstraseluler ya. Nah, kemudian yang nomor 6 ini adalah apa nih? Mitokondria ya. Ini adalah mitokondria. Mitokondria fungsinya untuk apa? Respirasi sel. Nah, yang nomor 7 ini adalah ribosom. Ribosom fungsinya untuk sintesis protein. Kalau kalian masih ingat, sintesis protein itu ada 2 tahap, transkripsi dan translasi. Transkripsi dilakukan di inti sel, kemudian keluar, dan translasi dilakukan di ribosom ini ya. Oke, jadi kita kembali ke soalnya. Organel yang berfungsi untuk sintesis protein tadi apa? Ribosom ya. Kemudian tempat terjadinya replikasi DNA adalah nukleus dan pencernaan ekstraseluler adalah lisosom. Ditunjukkan oleh nomor berapa nih? Ribosom itu 7, nukleus itu 2, kemudian lisosom itu 5. Jadi 7, 2 dan juga 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. Perhatikan percobaan peristiwa transport tumbuhan berikut. Nah, di sini ada wortel ya, di mana di sini ada larutan gula. Ini wortelnya ya, ini wortelnya. Kemudian yang di atasnya itu adalah larutan gula dan yang di bawahnya itu adalah larutan gula 5%. Jika rangkaian percobaan dibiarkan 2 hari, terjadi perubahan volume larutan dalam wortel. Hal ini menunjukkan adanya peristiwa. Oke, kalau kalian masih ingat, di sini kita membahas tentang transport membran. Transport membran. Nah, transport membran itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 2, yaitu transport aktif dan juga transport pasif. Kalau transport aktif itu adalah transport membran yang memerlukan energi. Karena apa? Karena dia geraknya melawan gradiensi larutan atau konsentrasi larutan ya. Nah, kalau transport pasif itu adalah transport membran yang tidak memerlukan energi. Karena apa? Karena bergeraknya searah dengan gradien konsentrasi larutan. Maksudnya apa? Dia bergerak dari konsentrasi yang lebih tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah ya. Nah, kemudian transport aktif itu juga dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada endositosis atau memasukkan ya, endositosis. Endo itu dalam, berarti dia memasukkan. Kemudian ada eksositosis, berarti dia pengeluaran ya. Kemudian yang ketiga ada pompa ion ya. Nah, ini nggak usah dibahas, kita langsung saja membahas yang transport pasif ya. Transport pasif dibagi lagi menjadi 2, yaitu difusi sama osmosis. Difusi dan osmosis. Apa bedanya keduanya? Kalau difusi itu pergerakan zat terlarut ya. Jadi yang bergerak adalah zat terlarutnya yang bergerak dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah. Kalau osmosis dia adalah pergerakan apanya? Zat
pelarutnya. Jadi pelarutnya yang bergerak dari konsentrasi yang lebih tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, kalau misalnya disimpulkan kalau difusi ini karena zat terlarutnya itu yang bergerak, maka dia bergerak dari larutan apa ke larutan apa? Kalian masih ingat yang namanya larutan? Larutan ada dua macam ya. Ada larutan kental sama ada larutan cair. Kalau larutan kentalnya itu Kalau larutan kental itu berarti zat terlarutnya ya, terlarutnya itu lebih tinggi daripada pelarut. Kalau larutan cair, pelarutnya yang lebih tinggi daripada zat terlarutnya. Nah, kalau misalnya difusi ini berarti yang zat terlarutnya tinggi. Apa zat terlarutnya tinggi? Larutan kental. Berarti dari larutan kental menuju ke larutan cair. Ya. Nah, sedangkan kalau osmosis, dia pelarutnya yang berpindah. Artinya harusnya konsentrasi pelarutnya itu yang lebih tinggi menuju ke konsentrasi pelarut yang lebih rendah. Mana yang pelarutnya lebih tinggi? Larutan cair. Berarti dia bergerak dari larutan cair menuju ke larutan kental, ya. Nah, fungsinya ini untuk apa sih? Karena di sini ada larutan gula 1% dan larutan gula 5%. Kita coba teliti. Kalau larutan gula 1% dibandingkan dengan larutan gula 5%, ini mana yang menjadi larutan kental dan mana yang menjadi larutan cair? Yang larutan gula 1% ini berarti dia pelarutnya yang lebih tinggi. Kalau pelarutnya yang lebih tinggi berarti dia berkedudukan sebagai larutan cair. Kalau larutan gula 5%, maka dia berkedudukan sebagai larutan kental. Nah, sekarang kalau misalnya kentang ini dia itu merupakan transport pasif yang difusi atau osmosis. Apa? Osmosis, iya benar. Jadi osmosis berarti kita cari yang bergerak dari larutan cair menuju ke larutan kental. Artinya apa? Larutan gulanya ini nanti dia akan masuk ya. Karena apa? Karena pelarutnya yang pindah ya. Kalau pelarutnya itu pindah, maka apa yang terjadi? Pelarut atau air ya, air yang ada di larutan gula 1% ini nantinya akan berkurang ya. Karena apa? Karena dia akan masuk ke dalam sel kentang ini. Oke, paham ya? Dan juga dia akan masuk ke dalam, ini adalah larutan gula ya. Berarti dia akan masuk ke dalam sel kentang ini dan juga nantinya akan masuk ke dalam larutan gula ya. Oke, bisa dipahami? Sekarang kita lanjutkan ke soalnya. Jika rangkaian percobaan dibiarkan 2 hari, terjadi perubahan volume larutan dalam wortel. Hal ini menunjukkan adanya peristiwa yang A. Osmosis, sehingga menyebabkan volume larutan gula 1% bertambah. Oke, berarti kalau ada peristiwa kentang, itu biasanya osmosis. Kalau difusi itu apa? Sirup ya. Dia berpindahnya sirup. Sirup itu kan kental ya, zat terlarutnya yang berpindah ke air ya, ke pelarut yang lebih rendah. Nah, yang A, osmosis sehingga menyebabkan volume larutan gula 1% bertambah. Apakah benar? Memang benar osmosis, tapi apakah larutan gula 1%-nya bertambah? Tidak, karena apa? Karena pelarutnya yang di gula 1% ini lebih tinggi, akhirnya karena dia mengalami osmosis, maka pelarutnya ini akan berpindah ke larutan gula 5%. Akhirnya apa? Pelarut yang ada di larutan gula 1% akan berkurang. Begitupun juga dengan larutannya. Jadi yang A ini salah. Kemudian yang B, osmosis ini benar, sehingga menyebabkan volume larutan gula 1% bertambah. Ini juga salah ya. Oh, maaf. Ini sepertinya ini salah ya soalnya. Mohon maaf ya. Masa ini bertambah, ini juga bertambah. Ini saya ganti saja, maaf. Maaf ya, ini saya ganti dulu. Ini berkurang ya. Karena yang satunya bertambah, harusnya yang satunya berkurang. Mohon maaf, mungkin saya ngantuk pada saat menulis soal ini ya. Nah,
Kita lanjut lagi, yang nomor B, yang B, osmosis sehingga menyebabkan volume larutan gula 1% berkurang. Ini harusnya benar. Tapi kita lihat dulu yang C, difusi sehingga menyebabkan volume larutan gula 1% berkurang. Kalau difusi ini bukan contoh kentang ya. Kalau kentang itu contohnya adalah perpindahan osmosis. Berarti otomatis yang C ini salah, yang D juga salah. Yang E, osmosis yang setimbang, tidak ada perubahan volume. Tidak mungkin setimbang. Karena apa? Karena di sini larutannya berbeda. Yang satu larutan gula 1%, yang satu larutan gula 5%. Jadi harus ada yang berpindah. Jadi ini juga salah. Akhirnya yang benar adalah yang B. Oke, paham ya? Selanjutnya kita masuk ke soal terakhir pada video kali ini ya. Saya batasi satu video 10 soal saja. Nomor 20. Berikut ini adalah jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Ada epidermis, ada sklerenkim, ada palisade, xilem, kambium, dan juga bunga karang. Jaringan yang hanya terdapat pada daun dan mampu melangsungkan proses fotosintesis adalah, oke langsung saja kita ke fungsi-fungsi dari jaringan-jaringan ini ya. Epidermis, mulai dari yang epidermis itu fungsinya untuk apa? Pelindung ya, karena dia ada di muka atau ada di paling luar dari jaringan tumbuhan. Kemudian masuk ke sklerenkim. Sklerenkim itu apa? Sklerenkim itu adalah jaringan penguat ya. Dia adalah jaringan penguat. Nah, kalau jaringan penguat apakah ada pada daun? Daun itu kuat atau tidak? Tidak ya, mudah sobek. Nah, mana di antara bagian tumbuhan yang ada jaringan penguatnya atau sklerenkimnya? Yaitu batang. Berarti di ini ada di batang, bukan ada di daun. Kemudian yang nomor 3, palisade. Palisade atau jaringan tiang ya, biasanya juga disebut dengan jaringan tiang. Jaringan tiang ini merupakan salah satu bagian dari mesofil ya, bagian tumbuhan yang mesofil. Fungsinya untuk apa? Untuk proses fotosintesis. Karena di jaringan palisade ini ada yang namanya kloroplasnya. Nah, kemudian yang nomor 4, xilem. Xilem ini fungsinya untuk pengangkutan air. Maaf, ini untuk pengangkutan air ya, alat transportasi air, transport air. Pengangkutan air. Nah, kalau xilem itu tidak hanya ada pada daun ya, tapi ada pada apa? Batang. Ini ada pada batang. Kemudian yang nomor 5, kambium. Kambium ini merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Jaringan yang sel-selnya aktif membelah ini adalah kambium. Biasanya ada pada jaringan yang masih muda ya, itu. Nah, kemudian kalau kambium itu juga tidaknya pada daun saja, tapi juga ada di bagian-bagian tumbuhan yang lainnya, bagian tumbuhan yang lain. Kemudian yang nomor 6, bunga karang. Bunga karang ini bisa juga disebut dengan jaringan spons ya. Jaringan spons itu juga termasuk dalam mesofil ya. Bagian mesofil itu ada 2, palisade sama bunga karang. Ini ada pada mesofil. Nah, sama seperti palisade yang dia itu mempunyai kloroplas, bunga karang juga punya kloroplas. Kalau punya kloroplas, maka fungsinya untuk fotosintesis. Ya, nah sehingga jawabannya apa ya? Jaringan yang hanya terdapat pada daun dan mampu melangsungkan proses fotosintesis adalah palisade dan juga bunga karang. Ditunjukkan oleh nomor 3 dan juga 6. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, paham ya? Oke, karena kita sudah dapat 10 soal, jadi saya akhiri sampai di sini saja ya untuk video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.